Di pesisir Malaum Karta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sekelompok perempuan suku Moy yang tergabung dalam kelompok Woronai menjaga pengetahuan leluhur melalui anyaman noken. Bagi mereka, noken bukan sekedar tas tradisional, melainkan simbol kehidupan identitas, relasi sosial, dan hubungan manusia dengan alam. Kelompok Woronai beranggotakan mama-mama Papua yang secara turun-menurun mewarisi keterampilan membuat noken dari serat alam. Proses pembuatannya dimulai dari pengambilan bahan baku di hutan, pengolahan serat, hingga menganyam dengan tangan menggunakan teknik tradisional yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan budaya. Kalau pembuatan noken, kalau mama-mama tidak punya pekerjaan lain, mereka bisa seharian untuk melakukan pembuatan noken. Dari pagi hingga sore sudah selesai. Tetapi kalau punya pekerjaan lain, pasti tertunda sampai besok atau 2 hari, 3 hari. Karena mama-mama di sini punya pekerjaan bukan cuma pembuatan noken aja. Mereka harus ke kebun untuk mencari makan di kebun. Melalui aktivitas ini, para perempuan tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat peran ekonomi keluarga dan ruang belajar lintas generasi bagi anak-anak muda Moy. Pendampingan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara sejak 2021 membantu kelompok Woronai memperkuat kapasitas kelompok, memperluas pengenalan produk budaya lokal, dan menghubungkan praktik kerajinan tradisional dengan upaya pelestarian alam serta pengembangan ekonomi berbasis budaya. Ya, yang paling utama pelatihan yang diberikan selama program kami di Malaum Karta itu terkait manajemen kelompok dan juga literasi keuangan. Selain itu, kita juga mendorong kelompok untuk belajar tentang menghitung harga pokok produksi. Sehingga produk-produk mereka, apakah itu produk makanan, apakah itu produk kerajinan seperti noken, dan juga produk wisatanya dihitung dengan sangat baik dan itu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan kelompok. Noken sendiri memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Papua. Tas rajut tradisional ini digunakan untuk membawa hasil kebun, kayu bakar, hasil laut, bahkan menggendong bayi. Di Malaum Karta, kelompok Woronai menjadi bagian dari upaya menjaga warisan itu tetap ada melalui tangan-tangan perempuan yang menganyam ingatan, alam, dan masa depan dalam setiap simpul noken. Karya-karya sang maestro Ismail Marzuki kembali digaungkan di panggung pertunjukan drama musikal Mar. Drama ini menyuguhkan kisah asmara dan pengorbanan dari seorang juru rawat relawan, Aryati, di tengah gejolak perjuangan bangsa pasca kemerdekaan tahun 1946. Saat bertugas di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, Aryati bertemu dengan Mar, seorang pejuang tentara keamanan rakyat. Keduanya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. Namun kisah cinta mereka diuji oleh kondisi negara saat itu, yakni peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api. Sutradara Mar, Maera Panigoro dalam sesi wawancara usai gladi bersih di Ciputra Art Planner Jakarta mengakui alur cerita Mar memang dibuat untuk memperkenalkan Bandung Lautan Api ke generasi muda. Yang pasti waktu saya sekolah itu ada yang namanya PSBB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Ya kita tahu tuh semua perang-perang yang terjadi di Indonesia dari tahun 45 sampai pada waktu itu ya. Nah, saya nggak tahu seberapa luas atau seberapa fokusnya ya pelajaran sejarah di sekolah.
Ya mudah-mudahan dengan nonton musikal Mar ini tahu bahwa pernah ada peristiwa Bandung Lautan Api gitu. Karena saya yakin belum tentu semua generasi Gen Z atau yang muda-muda tuh nonton yang lalu. Yang sekarang kami harapkan mereka bisa nonton dan bisa lebih mencintai lagi sejarah Indonesia. Kalau tadi dibilang oleh para veteran bahwa kemerdekaan tidak didapatkan secara gratis. Nah, anak-anak muda sekarang saya rasa harus mengerti tentang sejarah gitu ya, dan lagu-lagu, terutama lagu-lagu dari Ismail Marzuki itu harus dilestarikan. Sementara itu bagi Wakil Ketua Umum II Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Resniwiro, Mar merupakan hiburan sekaligus pengingat bahwa rakyat Indonesia masih harus berjuang dalam melawan negara musuh. Bahkan setelah dinyatakan merdeka dari penjajahan. Nah, tadi dalam drama musikal ini dipertunjukkan sesuai dengan jiwa semangat nilai-nilai 45 tadi ya, cinta tanah air, kemudian semangat berjuang, kemudian rela berkorban, kerjasama, kemudian setia kawanan, semua ditunjukkan tadi di dalam drama musikal tadi. Hebat sekali. Nah, ini cocok kalau untuk generasi muda supaya tahu bahwa inilah perjuangan senior-senior kita dulu. Drama musikal Mar dapat dinikmati oleh masyarakat umum mulai dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Tren wisata air kini mulai menjamur di Aceh, termasuk wisata paddleboard di kawasan Pantai Kreng Raya, Aceh Besar. Salah satu pengelola wisata paddleboard, Gusti Wahyu Tarigan mengaku, usaha yang baru dirintis Januari 2026 ini kini mulai ramai diminati masyarakat, terutama anak muda yang ingin mencoba sensasi bermain paddleboard di laut terbuka. Gusti mengaku setiap harinya sebanyak 8 hingga 11 paket jasa yang ditawarkan dirinya bisa terjual. Mulai dari paket individu seharga Rp500.000 per jam hingga paket pasangan Rp800.000 per jam. Bahkan jumlah tersebut bisa meningkat lebih besar saat memasuki hari libur. Alhamdulillah Bang, rame. Kita buka di sini kan karena memang kalau untuk khusus main ke Sabang kan agak ribet lah, belum lagi biaya-biaya lain kan, jadi kita buka di sini, alhamdulillah rame. Untuk mayoritas pengunjung di sini cewek-cewek kak. Remaja atau gimana nih Bang? Rata-rata remaja sih. Yang kayak orang tua tuh jarang masih main, masih 1-2 yang suami istri. Jadi didominasi sama ya cewek-cewek lah. Selain bermain paddleboard, pengunjung juga mendapatkan layanan dokumentasi sebagai kenang-kenangan selama menikmati keseruan paddleboard. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama generasi muda yang gemar membagikan aktivitas mereka di media sosial. Salah seorang pengunjung, Ima, mengaku tertarik mencoba paddleboard karena olahraga air ini sedang populer di media sosial. Menurutnya, bermain paddleboard menjadi pengalaman baru yang menyenangkan, sekaligus cocok dijadikan aktivitas liburan bersama teman. Karena saya lihat di sosial media ini lagi tren, jadi ingin mencoba naik pedal, mau coba suasana baru. Mungkin pergi ke sini bersama siapa? Kebetulan bersama teman-teman. Ya, teman-teman. Mungkin sebelumnya udah pernah naik ini padel nih? Ini baru pertama kali, jadi ini pengalaman baru ya. Saat ini Gusti telah memiliki 7 unit paddleboard yang siap digunakan wisatawan. Tak hanya di Pantai Kreng Raya, Gusti juga membuka layanan wisata paddleboard di kawasan Pantai Uleleu, Banda Aceh. Untuk aspek keselamatan pun turut diperhatikan dengan tersedianya pemandu khusus demi menjaga keamanan pengunjung selama bermain paddleboard.